Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan membandingkan dua mobil, si populer Mitsubishi Xpander versus si kurang populer BRV. Nah, kamu penasaran, mobil ini kan sama-sama low SUV ya dengan Xpander Cross. Tapi dia sama-sama pengembangan dari MPV. Nah, kamu penasaran kenapa salah satu mobil lebih laku daripada yang satu? Apa karena memang yang satu lebih nggak enak? Atau yang satu cuman lebih menang branding? Oleh karena itu, mari kita test drive. Poin pengujian pertama seperti biasa, fitur. Nah, kita mulai dari Honda BRV dulu. Dari luar headlampnya dia sudah menggunakan LED daytime running light untuk yang tipe Prestige. Masuknya udah keyless entry, nyalainnya udah start stop engine. Lalu ada electric retract mirror. Nah, jadi elektrik pelipatannya. Lalu juga kursinya ini full leather seat, sampai ke armrest ini juga udah di-upgrade dengan leather kalau yang BRV facelift last edition ini. Nah, di setir ada audio steering switch, setirnya juga sudah kulit tentunya ya. AC digital, terus juga ada head unit 8 inci. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag. Lalu pengeremannya sudah mendukung ABS dan EBD juga. Setelah itu dia ada vehicle stability assist dan hill start assist. Jadi kalau ditanjakan mobil ini nggak bakal nyelonong mundur. Lalu mobil ini juga sudah ada G-Con Plus Ace, kerangka aman dari Honda, dan sudah dilengkapi dengan side impact beam. Mobil ini juga sudah ada alarm dan immobilizer serta ISOFIX buat kalian yang bawa anak kecil. Itu tadi kalau BRV. Sedangkan kalau Xpander Cross 2019, fitur hiburan dulu kita bahas. Dari luar headlampnya udah ada daytime running light LED ya. Masuknya udah smart entry system. Nyalain mobilnya udah start stop engine. Ada di sini ada electric retract mirrornya. Joknya udah full kulit karena ini yang Cross Premium. Di setirnya juga sudah lengkap karena ada audio steering switch dan ada cruise control juga. Nah, lalu bergeser ke sebelah sini, head unitnya touchscreen 7 inci, standar biasa saja ya. Kalau fitur keselamatan, mobil ini dia dual airbag. Lalu pengeremannya juga ada ABS EBD-nya juga, brake assist. Lalu dia ada vehicle stability assist di sini, dan dia juga sudah ada hill start assist. Ya dong, ini kan L SUV, low SUV. Nah, dia udah ada hill start assist. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan side impact beam. Jadi untuk meredam benturan dari samping-samping ini udah dikasih tambahan peredaman lagi, logam lagi. Lalu dia juga ada sistem keamanan aktif, yaitu Mitsubishi menyebutnya RISE, atau yang ya kalau di Honda G-Con Plus Ace lah ya. Jadi rangkanya itu udah di reinforce lebih baik untuk meredam benturan. Seperti itu. Nah, kalau soal fitur, kita bisa lihat persaingannya cukup ketat ya. Apa yang BRV punya, Xpander punya. Tapi Xpander punya cruise control, nah BRV enggak. Tapi Xpander AC-nya masih kenop, BRV udah AC digital meskipun sampai tipe terendah. Tapi bisa dibilang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah karena fiturnya identik. Tapi itu kalau kita lihat cuma dari fitur versus fitur. Kalau kita geser sudut pandang sedikit, melihat dari segi harga, BRV Prestige 2021 itu masih lebih murah loh daripada Xpander Cross 2019. Nggak cuma di Formula Motor, tapi kalian bisa cek pasarannya. Kalau kalian mau samain apa yang seharga dengan BRV Prestige 2021, mungkin kalau kalian mau nyari persamaannya agak susah ya. Kalau ketemu Xpander Cross 2021 itu jauh lebih mahal lagi, perselisihnya jauh. Mungkin kalau mau disamain ya sama Xpandernya tahun 2019, mungkin varian Ultimate itu pun ya. Nah, jadi setidaknya kita bisa menarik kesimpulan, walaupun jika diadu fitur secara fitur nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi ketika kita geser sedikit melihat sudut pandang dari harga belinya ya untuk konsumen ya, kita akan mendapat fitur yang sama dengan Xpander Cross, tapi harganya jauh lebih murah untuk BRV. Jadi apa yang kalian bayarkan lebih sedikit, tapi fiturnya kurang lebih sama. Jadi untuk perbandingan poin nomor 1, fitur BRV kita bisa bilang unggul ya. Nah, untuk posisi rasa berkendara kita coba dulu dari gimana sih duduk di kursi penumpang. Kita coba dari Xpander dulu. Kalau posisi duduk Xpander sebenarnya enak ya, karena ini udah approved by banyak orang lah. Pengaturan kursi maju mundur, naik turun bisa, senderannya bisa diatur, dan setirnya ini tilt teleskopik.
Jadi untuk posisi berkendara sendiri enak. Cuman kalau Expander Cross yang belum facelift ini, dia nggak dapat, jeleknya cuma nggak dapat armrest ya sebelah sini ya, konsol box yang bisa jadi armrest, jadi kayak kurang aja gitu. Tapi untuk selebihnya posisi duduk mobil ini enak, commanding juga karena kita berasa tinggi duduknya ya. Jadi ya bener sih, walaupun ini basisnya MPV sekarang jadi disebut low SUV, tapi memang ada benernya juga karena posisi duduknya tinggi, jadi berasa commanding. Jadi ya nyaman kalau duduk di sini ya. Nah sedangkan untuk posisi berkendara si BR-V ini, dia masih bisa dibilang cukup ergonomis juga ya. Kaki kita dibilang nekuk-nekuk banget enggak, tangan juga pas gitu, enggak nekuk banget. Cuman sayangnya, walaupun joknya udah bisa diatur maju mundur tinggi rendah sampai senderannya, setirnya baru bisa tilt aja, belum teleskopik. Tapi selebihnya sih harusnya masih aman, dan gue cukup yakin untuk posisi duduk dari Honda BR-V ini nggak terlalu yang perlu postur yang tinggi atau gimana, karena mobilnya juga dasarnya kan dia dari sama seperti Mobilio, nggak tinggi-tinggi banget, nggak kayak Rush atau Expander. Jadi masih kelihatan lah ke depan karena toh kursi juga bisa ditinggiin. Oke, masuk ke pengujian suspensi, kita tes BR-V dulu. Sekarang kita lariin di kecepatan 60. Kita hajar speed bump langganan kita. 3, 2, 1. Enak ya. Pakem, mantep. Kita turun 40. Oke, masih empuk juga. Sekarang kita coba paling pelan kecepatannya di 20. Enggak, lebih sih. Wah, kok lebih kasar ya. Tunggu bentar, kita coba sekali lagi deh, sekali lagi. Tadi terlalu cepat. Ceplanin. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kita coba BR-V. Kita sekarang pindah ke Expander. Oke, sekarang kita mau tes suspensi bantingannya Expander Cross. Banyak yang bilang bantingan mobil ini enak ya. Bahkan ada beberapa yang bilang lebih enak dari Avanza. Kita langsung coba aja. Kecepatan 40. Oke. Kita coba lagi ya. Kecepatannya lebih pelan dulu deh. Jalanan lagi ramai. Kita pelanin kecepatannya. Oke. Kita liatin lagi, tapi kenapa belakangan lebih terang ya guys jalanan sini ya. Tunggu. Oke, kita 60. Oke. Empuk sih. Bisa dibilang empuk lah. Cuman mobil apa ini? Suzuki Celerio. Oh, maaf teman-teman, salah fok ya. Ketemu mobil yang agak tidak umum. Bantingannya bisa dibilang empuk, tapi bukan yang ngayun. Jadi masih ada kerasnya dikit. Masih berasa lah SUV-annya masih berasa. Tapi overall boleh lah dibilang enak. Mungkin ini kenapa suspensi gini, karena Mitsubishi concernnya ke handlingnya yang mobil nih yang nanti akan kita coba. Jadi yuk kita coba aja langsung. Oke, tadi sebenarnya suspensinya sih kalau BR-V ini bisa dibilang lebih keras dikit ya dibanding Expander. Dikit aja tapi nggak jauh-jauh banget sih. Tetap nyaman. Sekarang kita coba handlingnya BR-V. Udah nggak ada orang. Kameramen siap? Siap. Ayo, kita zigzag. Itu terlalu ekstrim ya mungkin ya. Normal gini, tapi body rollnya berasa sih ini. Lihat, ini tidak dilebay-lebayin ya. Ini nggak dilebay-lebayin. Ini body rollnya berasa. Ya pengendaliannya bukan yang terbaik ya, karena ya mungkin karena ini versi lebih tinggi dari Mobilio. Kira-kira begitulah. Ya janganlah kalian coba-coba bermanuver ke dalam kecepatan tinggi karena kurang aman mungkin ya. Melihat dari body rollnya aja udah berasa kurang enak gitu loh. Sekarang kita pindah ke Expander, lihat gimana rasanya, karena kalau nggak salah Expander itu LMPV paling tinggi ground clearance ya. Yuk kita pindah. Lanjut ke pengujian handling. Dari suspensi yang udah kita coba sih gue cukup yakin ini bisa jadi handlingnya lumayan oke lah ya buat low SUV yang ground clearance-nya tinggi. Jadi kita coba aja. Ntar jalanan kosong, kita coba. Terlalu ekstrim kah? Oke, enggak. Oke, gue tarik lagi kata-kata gue. Handlingnya enggak begitu. Body rollnya berasa banget loh. Body rollnya berasa banget. Tapi tetap tuh ngelibas jalanan rusak sih nggak keras ya suspensinya ya. Cuman body rollnya berasa banget. Jadi ya nggak bisa dibilang enak lah ya handlingnya lah ya. Ya lagian juga mobil keluarga gitu loh. Mobil ini sih ada potensi buat handlingnya enak.
Asalkan kalian bikin expander ini jadi expander AP4 kayak punya Rifat Sungkar. Gitu untuk handlingnya ya. Honda BR-V dibekali dengan mesin 1500cc andalan Honda, yaitu mesin yang berkode L15. Dari mesin ini, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 120 PS pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis CVT. Kita dapat untuk konsumsi bahan bakar si Honda BR-V ini 15,6 km per liter rata-ratanya, dengan jarak tempuh yang kita udah riset dari showroom tadi sekitar 12 kiloan. Ya jaraknya masih sedikit tapi cukup bisa menggambarkan lah harusnya ya untuk konsumsi bahan bakar dalam kota. Ya ini nggak macet sih tadi sih, cuman kalau macet mungkin lebih boros dari itu. Tapi setidaknya kalau nggak macet rutenya, kita dapat fakta bahwa Honda BR-V bisa dikatakan irit ya, mesin 1500cc CVT-nya ya. Dalam kota segini, luar kota pasti mungkin 20 sampai atau bisa lebih. Nah sekarang expander gimana? Kita pindah ke expander. Low SUV buatan Mitsubishi ini menggunakan mesin berkapasitas 1500cc, di mana mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 104 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi yang sama seperti Honda BR-V, yaitu CVT. Oke, untuk expander ini kita dapat konsumsi bahan bakar sesuai MID itu 14,4 km per liter. Itu hitungan dalam kota, kita udah muter-muter kisarannya 15 kiloan, jadi ya lumayan lah ya, 15 kilo jaraknya dapat 14 km per liter ya, berarti irit loh mobil ini tuan loh, irit loh 14,4. Berarti kalau luar kota mau 20 mungkin bisa ya. Oke, itu sih angka yang lumayan irit lah buat kaki-kaki boros seperti saya. Oke, masuk ke pengujian keempat, yaitu jadi penumpang. Kita rasain selega apa, senyaman apa duduk di belakang. Pertama kita Honda BR-V lagi aja ya. Duduk sini sih lega ya. Legroomnya lega, nih masih sejengkal, wah sejengkal banget nih. Kaki bisa selonjoran. Cuman jok ini masih bisa maju mundur, cuman ini udah mentoknya. Headroom sih ini terbilang lega banget ya kalau segini ya. Headroom lega, cuman memang udah nggak ada apa-apa lagi di sini selain penyimpanan kecil, cup holder di sini, atau penyimpanan sana, sebelah sana juga ada, dan AC double blower. Selebihnya nggak ada. Masih ada headrest untuk penumpang tengah, tapi nggak ada armrest. Jadi kalau kalian duduk berdua pun ya nggak ada armrestnya di sini. Oke lah, kalau di baris 2 sini masih adem, masih dingin, ada AC, lega juga, masih nyaman lah. Sekarang kita pindah aja ke baris 3. Kita udah pindah ke baris 3-nya Honda BR-V, dan yang paling pertama berasa sih duduk di sini kayak jongkok banget ya. Lihat. Nah, walaupun sebenarnya legroom tuh masih lega gitu loh, tapi kalau kita majuin, cuman kaki nggak bisa masuk ke dalam, nggak muat lah kalau masuk ke dalam kolong situ. Jadi walaupun jarak ke lutut kita ke bangku depan masih lumayan lega, cuman kita nggak bisa memaksimalkan gitu loh. Kalau maksimal gini ya makin banyak daerah nggak ketopang sama kursi. Kalau kita mepetin ke belakang tetap kayak jongkok. Kalau headroom ya pas-pasan lah ya, nggak banyak-banyak banget. Apalagi kalau sebelah kanan sini ada lekukan buat seat belt penumpang tengah yang baris 2. Masih ada cup holder di sini kiri kanan. Sandal jok masih bisa diatur, jadi masih enak. Kalau duduk bisa disenderin banget. Jadi cukup rebah sih ya. Cuman ya keluhannya adalah di posisinya yang agak jongkok. Mungkin kalau untuk orang dewasa duduk lama-lama di sini pegel juga kakinya ya. Walaupun upper body-nya setidaknya masih nyaman lah. Masih buat 2 orang dewasa sih masih muat di sini ya. Dan gue nggak yakin sih sejujurnya ini bisa ngalahin expander, tapi ya sudah, kita langsung aja pindah ke expander. Sekarang kita di expander, dan ini settingan paling tegaknya ya. Headroomnya masih terbilang lega, legroomnya juga kaki bisa selonjoran. Ini bisa diatur lagi. Oh masih bisa, sorry, ini depan belakang tapi masih bisa maju lagi. Ini sih tergolong lega ya untuk sebuah LSUV. Lega, kakinya lega, selonjoran, bisa ketopang juga dengan baik. Headroomnya lega, dan ini posisi paling tegak, bisa disenderin kalau paling sender segini. Ini sih rebah lah ya untuk baris 2. Oke, yang enak di sini adalah kalau kalian cuma duduk berdua, ini bisa
bentar, ada masalah teknis. Cara turuninnya gimana ya? Gimana sih pedagang mobil nggak bisa turunin ini? Ya pokoknya gitu. Ini bisa dirubah, bisa diturunin jadi armrest kalau kalian cuma 2. Kalau bertiga duduk yang tengah itu sebenarnya lantainya landai, nggak ada yang tunnel yang terlalu tinggi untuk mengganggu kenyamanan kaki. Cuman nggak ada headrest aja di baris kedua yang untuk penumpang tengah ini. AC double door masih dapat, kompartemen masih banyak, ya overall enak lah duduk di baris 2 Expander Cross ini. Lega. Sekarang baris 3 gimana? Kita pindah. Oke, sekarang kita di baris 3 Expander. Untuk headroom udah mulai menipis ya, tapi masih oke lah, masih bisa bergerak leluasa. Dan kalau legroom sayangnya sudah kepapas dan cukup banyak. Sebenarnya masih ada 1 kepal tangan ya kalau kaki di sini ya. Majuin ya masih ada sih, itu masih ada jarak segini. Cuman ya ini agak tegak tadi ya, kalau kita coba kitain bentar. Kita senderin dia bentar ya, posisi yang agak PW lah buat penumpang depan. Ya jadi mentok ininya. Untuk orang dewasa sebenarnya dibilang sempit-sempit banget enggak. Gue masih bisa sebutin beberapa mobil lagi lah yang lebih sempit dari ini, yang lebih nggak enak untuk orang dewasa. Cuman ya kalau untuk perjalanan jauh ya pasti pegel juga ya duduk sini ya. Tapi diklaim Mitsubishi sih ini memang yang terluas, yang terlega di kelasnya katanya. Ya itu dia perbandingan rasa berkendara dari 2 mobil ini. Sayangnya saat kami closing ini hari kedua syuting, Expander Cross-nya udah keburu laku. Jadi sekarang yang ready ya cuman BRV Prestige-nya. Tapi tenang aja, kalau update stok kami bisa dilihat ke Instagram kami ya nanti. Ya intinya 2 mobil ini kalian sudah bisa tarik kesimpulannya ya. Mereka masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi yang jelas BRV ini punya harga yang memang lebih terjangkau dibandingkan Expander Cross. Tapi mungkin soal kelegaan kabin atau kenyamanan berkendara masih bisa dibilang Expander Cross lebih unggul dibanding mobil yang satu ini. Jadi pilihan mana yang kalian pilih? Coba tulis kolom komentar. Oke, buat kalian yang mau mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat pilihan mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi bila kalian suka video ini, jangan lupa like, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami, seperti mobil Expander yang udah hilang sebelum video ini tayang. Oke, kayaknya gue Rainer harus pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.